Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeyo dalam media pembelajaran sejarah Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Tanggal berdirinya Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya, yaitu pada tanggal 10 November 1293. Di mana pusat kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan sekarang, 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Nama-nama rajanya diantaranya ada Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuana Tanggadewi, dan Hayam Wuruk. Nah, terdapat pejabat pemerintahan dan pejabat keagamaan. Wilayah Kerajaan Majapahit terbagi menjadi 3, yaitu ada Negara Agung, Mancanegara, Nusantara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, karya sastra mengalami kemajuan pesat. Pada tahun 1365 ditulis kitab Nagara Kertagama oleh Empu Prapanca, kemudian Sutasoma dan Arjuna Wijaya oleh Empu Tantular. Frasa Bhinneka Tunggal Ika berasal dari masa Majapahit, tepatnya dari Kakawin Sutasoma, di mana kehidupan masyarakatnya bertani, komoditas utamanya adalah lada dan garam. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Kemudian pada masa pemerintahan Raden Wijaya, sebuah perubahan moneter penting terjadi, seperti keping uang dalam negeri diganti dengan kepeng, yaitu keping uang tembaga impor dari Tiongkok. Nah, ini contoh salah satu gambar celengan zaman Majapahit pada abad ke-14 sampai 15 Masehi. Kemudian ada juga Arja Hariwara, perwujudan dari Kertarajasa. Kemudian kita lanjut kepada Kerajaan Buleleng, di mana Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1849, di mana kerajaan ini dibangun oleh I Gusti Ang Lurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. Nah, Kerajaan Buleleng merupakan kerajaan Hindu-Buddha tertua di Bali. Kerajaan ini berkembang pada abad ke-9 sampai 11 Masehi. Kerajaan ini diperintah oleh dinasti Warmadewa. Selanjutnya, Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Lampung. Nah, kerajaan ini berlokasi di sekitar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung sekarang. Nah, tidak banyak catatan sejarah yang memberikan keterangan mengenai kerajaan ini. Musafir Tiongkok yang pernah mengunjungi Nusantara pada abad ke-7, yaitu Ising, dalam catatannya menyatakan pernah singgah di Tolak Po Huang atau Tulang Bawang, suatu kerajaan di pedalaman Pulau Sumatera. Dari sumber-sumber sejarah Cina, kerajaan awal yang terletak di daerah Lampung adalah Kerajaan Tulang Bawang. Kehidupan politik Kerajaan Tulang Bawang. Menurut tuturan rakyat, Kerajaan Tulang Bawang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi atau tahun 623 Masehi, dengan rajanya yang pertama bernama Culono. Jadi, diperkirakan raja ini asal-usulnya berasal dari daratan Cina. Dari namanya Mulonau, jadi berarti asal jadi. Mulonau sama dengan asal, mulanya, dan jadi sama dengan jadi. Raja Mulonau jadi pada masa kemudiannya oleh masyarakat juga dikenal dengan nama Mulonau Aji dan Mulonau Haji. Nah, prasasti atau batu yang bertulis kedudukan bukit yang ditemukan di Palembang menyebut saat itu Kerajaan Sriwijaya Celipoci telah berkuasa dan ekspedisinya menaklukkan daerah-daerah lain.
terutama 2 pulau yang berada di bagian barat Indonesia. Sejak saat itu, nama dan kebesaran Kerajaan Tulang Bawang yang sempat berjaya akhirnya lambat laun meredup seiring berkembangnya kerajaan maritim tersebut. Nah, semasanya, daerah ini telah terbentuk suatu pemerintahan demokratis yang dikenal dengan sebutan marga. Marga dalam bahasa Lampung disebut mego atau mego dan megolo bermakna marga yang utama, di mana pada waktu masuknya pengaruh Divide et Impera, penyimbang marga yang harus ditaati pertama kalinya disebut dengan selapon. Sela berarti duduk, bersila atau bertahta, sedangkan pon ataupun adalah orang yang dimuliakan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Tulang Bawang. Berdasarkan catatan dari Ising, seorang penziarah asal daratan Cina menyebutkan, dalam lawatannya ia pernah mampir ke sebuah daratan di tanah Krise, di mana tempat itu walau kehidupan sehari-hari penduduknya masih bersifat tradisional, tapi sudah bisa membuat kerajinan tangan dari logam besi yang dikerjakan pandai besi. Warganya ada pula yang dapat membuat gula aren yang bahannya dari pohon aren. Nah, kebudayaan Tulang Bawang adalah tradisi dan kebudayaan lanjutan dari peradaban Skalabra. Nah, karena dari 4 marganya yaitu Bui Bulan, Bui Tegamoan, Bui Umpun, dan Buai Aji. Di mana salah satu buai tertuanya adalah Buai Bulan, yang jelas bagian dari kepaksian Skalabrak Cenggiring dan merupakan keturunan dari putri si Buai Bulan yang melakukan migrasi ke daerah Tulang Bawang bersama 2 marga lainnya yakni Buai Umpu dan Buai Aji. Nah, kemudian kita lanjut kepada Kerajaan Kota Kapur. Nah, Kerajaan Kota Kapur adalah kerajaan di mana sejarah terbentuknya Kerajaan Sriwijaya atau lebih tepatnya bibit dari Kerajaan Sriwijaya yang sudah berada di Pulau Bangka dengan bukti-bukti seperti Arca Durga, Mahisa Samardani. Kemudian Kerajaan Kota Kapur juga dilihat dari hasil temuan dan penelitian tim arkeologi yang dilakukan di Kota Kapur, Pulau Bangka, yaitu pada tahun 1954 dapat diperoleh suatu petunjuk mengenai kemungkinan adanya sebuah pusat kekuasaan di daerah tersebut bahkan sejak masa sebelum kemunculan Kerajaan Sriwijaya. Nah, itu tadi materi kita tentang Kerajaan Majapahit, Kerajaan Buleleng, kemudian Kerajaan Tulang Bawang, dan Kerajaan Kota Kapur. Nah, untuk materi kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pada minggu depan. Pada pertemuan berikutnya kita akhiri dulu sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.